Halo Aquarius, selamat datang kembali dan terima kasih sudah mampir. Seperti biasa, ini adalah reading tanpa batas waktu ya. Jadi kapanpun kamu nonton adalah waktu terbaik kamu untuk dapat pesan ini. Dan sekarang kita akan lihat apa yang kamu perlu tahu sekitaran kamu nonton reading ini. Di pre-shuffle kamu, kayak aku melihat gini ya, tema jalan panjang untuk sampai di satu titik di mana ada jabat tangan, dalam artian gini. Kalau bicara konteks bisnis ya, mungkin kayak kamu ada kontrak jual beli sesuatu, atau dan itu nilai transaksinya besar gitu, misalnya rumah, mobil, terus ada kayak pitching gitu ya sama calon klien, kayak kamu menawarkan sesuatu dan prosesnya juga panjang gitu, mungkin kamu menawarkan itu pada beberapa orang kayak tender atau hal semacam itu, dan kamu sampai di titik nih akhirnya kedua belah pihak berjabat tangan, deal gitu ya, deal apapun prosesnya atau apapun yang dijual ataupun apapun kesepakatannya, kamu sampai di titik berjabat tangan, deal, dan itu moving forward gitu ya, akhirnya nih bergerak setelah proses panjang atau mungkin negosiasi yang cukup apa ya, alot mungkin, atau lama, atau kamu kayak nggak sabar, ribet banget, males banget, tapi memang itu proses yang perlu kamu lewatin ya. Tapi kamu yang bertanya, mana nih belum ada progresnya, nah ini konfirmasi buat kamu, untuk kamu yang sedang berproses untuk kayak tadi tuh, kayak sedang ada negosiasi untuk mencapai titik sepakat. Nah satu lagi, kayak jalan panjang kamu untuk ketemu gini, kayak aku melihat kayak akad nikah gitu loh, kayak gimana saksi sah-sah, semua sah gitu. Ini jabat tangan, jalan panjang kamu untuk bertemu atau sampai di titik ini bersama dengan orang yang mungkin sudah ada atau nanti kamu baru temuin ya. Karena di pre-shuffle kamu tuh ada mountain gitu, mountain, terus mountain itu kan kayak jalan panjang ya, proses tantangan yang kamu perlu temuin, karena ibaratnya kalau naik gunung tuh dari bawah sampai ke atas tuh, untuk kamu yang suka naik gunung ya, kamu pasti ngerti gitu, ribet, berat lah, bawa bekal, jauh lah jalannya, ribet jalannya, kayak nggak mulus. Tapi kamu yang ngerti ketika kamu sampai di puncak ya, semua itu terbayar gitu. Sama kayak semua proses yang kamu lewatin itu, semua itu nanti akan terbayar, karena sebentar lagi keadaan akan bergerak ya, atau kamu semakin dekat gitu. Dan di pre-shuffle kamu tuh kartu yang berikutnya adalah ring, itu cincin, lalu ada surat ya. Surat itu bisa dokumen, bisa kabar, bisa kayak kontrak-kontrak, terus ring cincin itu juga merepresentasikan ikatan gitu. Nah itu makanya aku mendapat itu secara intuitif, apa yang tadi udah aku sempat sebutin di awal. Terus lihat energi oracle kamu, kornukopiah, keberlimpahan gitu, kayak warna cahayanya tuh kuning emas ya, keberlimpahan, kemakmuran, kayak kamu dapat hasil yang luar biasa sih setelah proses kamu selama ini. Kayak ibaratnya kalau kamu sales, kamu jual sesuatu, komisi kamu bakal banyak banget sih, kayak ini cuan banget deh sekitaran kamu nonton reading ini. Terus yang berikutnya, ini juga kayak total abundant gitu, abundantnya nggak cuma aspek finansial, tapi hati kamu juga abundant dengan cinta, kayak hidup kamu abundant dengan kesehatan, orang-orang di sekitar kamu bahagia, orang-orang di sekitar kamu juga sehat gitu, berlimpah juga, seperti itu ya, abundantnya tuh di banyak aspek dan juga menyebar ke seluruh orang-orang di sekitar kamu. Terus energi oracle yang satu lagi adalah, ini energinya Gemini gitu ya, kata kuncinya cross pollinate. Kayak aku melihat dengan energi ini, kita nggak bicara Gemini sebagai sosok seseorang, kayak energinya Gemini itu yang suka mencari tahu sesuatu, mengumpulkan banyak informasi sebelum dia mengambil kesimpulan, sebelum dia mengeksekusi sesuatu. Mungkin tadi ya, mungkin kamu perlu mencari tahu nih tentang calon customer kamu, klien kamu, atau calon jodoh kamu ini ya, untuk kamu sampai di titik itu. Atau mungkin kamu mencari, kayak kamu sedang mencari tahu sebuah informasi baru karena kamu baru menemui hal ini, dan itu kayak kamu tertarik, jadi kamu mencari tahu gitu, kayak ada rasa ingin tahu untuk mendalami hal ini lebih dalam lagi ya. Karena apa? Tema besar kamu tuh High Priestess ya. High Priestess itu berbicara tentang sesuatu yang spiritual gitu, perjalanan spiritual, kemampuan spiritual, dan juga seperti misteri ilahi yang baru akan terungkap ya sekitaran kamu nonton reading ini. Makanya tadi kayak perjalanan spiritual itu kan kayak ada momen-momen dimana kita ingin mengerti lebih jauh lagi, ingin punya awareness yang lebih lagi. Mungkin kamu mencari jawaban dengan banyak berkontemplasi, mungkin kamu mencari jawaban dengan melakukan banyak riset, nonton banyak konten, baca banyak buku, seperti itu. Untuk kamu tadi kayak ada sesuatu yang menarik perhatian kamu, dan itu sesuatu yang misterius buat kamu, tapi kamu mau tahu itu, dan kamu mau untuk semakin dalam dengan hal itu. Nih energi High Priestess ya. Terus yang jadi crossing energinya adalah Emperor dan
Eight of Wands tadi ya, proses yang selama ini mungkin terasa alot, mungkin terasa lama, mungkin terasa ribet, tapi tenang, karena di sini ada apa ya, kayak vibe-nya tuh kamu udah, itu semua udah lewat, tinggal kamu sepakat, tinggal kamu deal-dealan, tinggal kamu tuai aja gitu semua proses kamu selama ini. Tadi udah ada kornukopiah, keberlimpahan, nggak cuman finansial aja, tapi aspek lain juga berlimpah gitu ya. Jadi kamu tenang aja, kalaupun masih ada sisa-sisa keribetannya, itu udah tinggal sisaannya aja kok, tinggal kamu dikit lagi. Terus yang jadi alam bawah sadar kamu nih, yang aku bilang kenapa aku bisa mendapatkan vibe seperti itu, tentang kesepakatan, tentang jabat tangan, deal-dealan, atau jabat tangan seperti aku melihat akad nikah gitu ya. Dan ini nggak terbatas untuk akad nikah aja, jadi kayak pokoknya kayak aku melihat ada ikatan pernikahan gitu. Nih, di Two of Swords ini dikonfirmasi sama Chariot ya. Two of Swords itu biasanya bukan bicara seperti itu, tapi entah kenapa aku dapat vibe seperti itu ya. Terus aspirasi kamu nih, lihat ya, kenapa aku bisa bilang tadi keadaan akan bergerak. Di pre-shuffle kamu udah terkonfirmasi bahwa akan ada ikatan, akan ada komitmen, terus juga akan ada kontrak, itu kabar juga. Terus di aspirasi kamu ada Three of Wands gitu. Three of Wands itu kan kartu menunggu, tapi juga berbicara momentum dan manifestasi. Jadi apapun yang kamu tunggu, apapun yang kamu mau manifest, tinggal dikit lagi gitu ya. Di waktu lampau ada Page of Pentacles, itu kayak ini juga sebuah kabar. Terus sebuah situasi yang baru juga, mungkin ini situasi yang customer yang baru, klien baru, jenisan pitching yang baru, jadi kamu kayak perlu tadi ada momen dimana kamu kayak cari tahu banyak hal gitu, atau bereksperimen dengan cara-cara yang berbeda, pendekatan yang berbeda. Nah, lihat di waktu yang akan datang tuh ada Ten of Pentacles gitu. Tadi satu lagi kartu yang berbicara keberlimpahan, stabilitas, dan keluarga masa depan gitu. Kayak Ten of Pentacles tuh kamu punya semua ketika kamu tuh udah di titik stabil gitu dengan apa yang kamu punya. Terus yang ada di emosi kamu tuh Four of Cups dengan Six of Pentacles. Nah, ini bisa dipahamin kebosanan kamu tadi ya, dengan keterhubungan dengan orang-orang ini, negosiasi, jalan panjang, tarik ulur. Terus juga mungkin kalau konteksnya hubungan romantis yang akan berlanjut ke pernikahan, jalan panjang kamu untuk mungkin ketemu tantangan, untuk menaklukkan hati dia, untuk masuk ke dalam dunianya dia, atau kayak kamu perlu ketemu hubungan-hubungan yang gagal gitu, yang gak berhasil di waktu lampau. Karena apa? Itu mempersiapkan kamu untuk ketemu sama orang ini. Di dunia eksternal kamu direpresentasikan sama Queen of Cups. Oh iya, di sini tuh energi airnya cukup banyak ya. Dan aku kalau nggak salah ngomong ini di reading Gemini, kayak kalau di natal chart itu air sama udara tuh nggak nyambung. Kamu tuh elemen udara. Cuman pesannya kali ini kayak aku mendapatkan vibe untuk elemen udara kali ini, belajar untuk merasakan emosi kamu, belajar untuk nggak lari ya dari emosi kamu. Kalaupun dalam proses ini kayak kamu kesel gitu, rasakan gitu. Kalau kesel, rasakan kamu kesel ya. Jangan cari distraksi supaya kamu nggak terlalu mikirin kekesalan kamu itu, keribetan kamu itu gimana. Misalnya kamu nonton lah, kamu main game lah, nggak mau ribet, nggak mau dipikirin gitu, nggak mau dirasain ya. Ini sebuah reminder untuk kamu rasakan perasaan kamu juga mengalir, ikutin aja, belajar fleksibel, belajar surrender. Aku selalu bilang kita lakukan part terbaiknya kita gitu. Kita belajar perseptif sama cara semesta berbicara sama kita. Terus yang jadi concern kamu adalah reputasi kamu, pencapaian kamu, terus public image kamu. Tapi tenang aja sih, karena aku melihat dengan semua ini tuh kamu punya reputasi yang bagus. Karena pada akhirnya kamu akan sepakat, sampai di titik sepakat, berarti orang percaya sama kamu gitu ya. Orang melihat kualitas kerja kamu, orang melihat kualitas diri kamu sebagai sosok yang bisa dijadikan partner hidup, teman hidup gitu, untuk hubungan serius jangka panjang. Nah, outcome-nya adalah ini fun banget sih. Chapter setelah ini akan jadi petualangan baru, akan jadi satu chapter yang menyenangkan, kayak semua itu terbayar dan kamu kayak bisa lega gitu. Terus kayak bisa agak sombong dikit lah ya, karena kamu udah berhasil melakukan ini semua. Apapun yang udah kamu lewatin, kayak bolehlah sombong dikit, tapi jangan kebanyakan. Kayak tadi aku bilang, rasakan gitu. Kalau misalnya kamu juga bangga, seneng dengan hasil kerja kamu, ya rasakan gitu. Kayak nggak perlu, apa ya, kalau dipuji orang tuh, kamu hebat loh, kerja kamu bagus. Enggak, biasa aja. Enggak kok, temen gue yang lebih bagus gitu. Dia tuh yang lebih hebat. Terima kalau orang puji kamu, seneng. Kalau orang seneng, kalau kamu seneng dipuji, ya terima gitu. Bilang terima kasih, nggak usah ditidak-tidakkan gitu. Atau menunjuk orang lain. Nah sama, ini kalau kamu seneng dengan pencapaian, kamu juga rasakan gitu. Nggak usah mengalihkannya kepada orang lain atau hal lain. Seperti itu ya.
Oke, aku rasa segitu aja dulu readingnya kali ini buat kamu. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya ya. Bye.